Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my smart student? Nice to meet you today. I wish all of you in a good condition. Before we start our lesson today, let's pray together. Finish. Okay, we still studying in chapter 7 with title My Uncle is a Zookeeper. Kita masih belajar di bab 7 yang judulnya My Uncle is a Zookeeper. Paman saya seorang penjaga kebun binatang. Okay, we will learn about to communicate, state, and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to get good and bad sample. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk menyatakan suatu kejadian yang berlangsung secara rutin atau merupakan kebenaran umum dalam rangka menghargai alam dan menunjukkan kebanggaan terhadap suatu hal, atau untuk memberikan contoh baik dan contoh buruk. Okay, ready? Now, we will learn about simple present tense. Sekarang kita akan belajar tentang simple present tense. Simple present tense is used to express habitual action or general truth. Simple present tense adalah pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin, routinely or habitual, sama saja, atau merupakan kebenaran yang bersifat umum. Jadi untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin atau secara habitual. This is the pattern of simple present tense. Ini polanya dari simple present tense. Subject plus verb 1 plus s or es plus object. Oke, subject, verb, kata kerja bentuk pertama, and object. Oke, silakan dilihat dulu, dibuat di buku catatan kalian. Next, this is the explanation, penjelasannya. Subjek dalam bahasa Inggris kita kenal ada beberapa subjek. I, you, they, we, he, she, it. Nah, I saya, you kamu, they mereka, we kami, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, dan it untuk hewan atau benda. Verb 1, kata kerja bentuk pertama. Contoh dari kata kerja, banyak sekali kata kerja lainnya. Nanti kalian bisa buka di kamus kalian. Objek, benda yang dikenai pekerjaan. Pada bagian ini kita masih belajar simple present tense yang menggunakan objek. Oke, ini berbagai macam objek. Objek biasanya berupa kata benda atau noun. Tapi ada juga kalimat simple present tense yang tidak menggunakan noun. Example sentence, contoh kalimat. Perhatikan contoh kalimat di sini. Without s or es, contoh kalimat yang tanpa s atau es. I drink coffee, saya minum kopi. You eat a noodle, kamu makan mie. They go to the market, mereka pergi ke pasar. We do the homework together, kami mengerjakan PR bersama. Kalian perhatikan pada bagian subjek yang ibu beri warna I, you, they, we. Perhatikan pula pada bagian verb, karena polanya setelah subjek adalah verb.
Nah, perhatikan juga pada bagian verbnya. Ada drink, eat, go, and do. Ini yang tanpa S or IS. Ada juga contoh kalimat yang menggunakan S or IS. Oke. He drinks coffee. Dia minum kopi. She reads a novel. Dia membaca novel. The cat runs very fast. Oke, kucing berlari sangat cepat. Rudy goes to the bookstore. Rudy pergi ke toko buku. Perhatikan lagi pada bagian subjek dan verbnya. Nah, subjeknya sudah Ibu beri warna yang berbeda. Dan verbnya ada yang ditambah S atau ditambah IS. Oke, coba silakan kalian pelajari kapan kita menggunakan S dan IS. Dan kapan kita tidak menggunakan S atau IS. Lalu pertanyaannya, when we use S or IS, kapan kita menggunakan S atau IS? Kita menggunakan S di belakang verb atau kata kerja apabila huruf belakang dari verb kata kerja adalah konsonan. Contoh, eat itu verb kata kerja, artinya makan, maka ditambahkan dengan S. Dengan memperhatikan subjek ya, tetap ya. Oke, drink, minum, maka ditambahkan S. Lalu, kapan kita menggunakan IS? Kita menggunakan IS di belakang verb apabila huruf belakang dari verb adalah S, O, C, H, S, H, X, dan Z. Contoh, push, mendorong, pushes, tambahin IS. Watch, menonton, watches, tambahin IS. Oke, bisa ya? Summary, kesimpulan pertemuan kita hari ini adalah kita belajar tentang simple present tense. Apa itu simple present tense? Pola kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran yang bersifat umum. This is pattern of simple present tense. Pola kalimat dari simple present tense. Subject, verb 1, S or IS plus object. Oke, jadi jika subjeknya I, you, we, they, I, you, they, we, maka verbnya tanpa S or IS. Dan jika subjeknya he, she, it, maka verbnya menggunakan S dan IS. Kapan kita pakai S, kapan kita pakai IS? Silakan kembali lagi ke slide yang telah lewat. Diulangi lagi slide-nya untuk lebih bisa dimengerti. Oke? Bisa ya? Oke, next ke tugas. Tugas dikerjakan di lembar Google Form yang sudah Ibu sediakan. Nanti akan ada link berikutnya, link Google Form-nya. Memilih verb yang benar untuk pola kalimat simple present tense yang sudah disediakan. Contoh, nanti pada lembar Google Form akan ada tugas seperti ini. Misalnya, nomor 1, she eat or eats fried rice every morning. Pilihan pertama eat, pilihan kedua eats yang pakai S. Oke, lalu jawabannya yang mana? Maka jawabannya adalah yang pakai S, eats. Kenapa jawabannya pakai eats? Karena subjeknya adalah she. Maka kalau subjeknya pakai she, lihat lagi polanya. Kalau subjeknya pakai she, dia verbnya menggunakan S. Oke, bisa ya? Masih pusing?
Jika masih pusing videonya, kalian bisa ulang-ulang lagi. Oke, bisa diulang-ulang lagi videonya sesuka kalian. I think enough for today. Don't forget do the exercise in Google Form. Keep your health. See you next week and thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.